Bismillah, walhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba meneruskan latihan membaca kitab Arab yang harokatnya sedikit atau enggak ada. Semoga pada latihan kali ini bisa berjalan lancar dan mudah dipahami oleh semua yang hadir ataupun yang mendengarkan pembahasan ini. Sekarang kita masuk kepada Ustadz, bacaan yang tertera di layar. Iya, silakan. bisa di zoom in, Bisa di apa? zoom teksnya supaya lebih jelas. Baik. Kini kita akan perbesar mungkin seperti ini, pas ini. Ya. Iya. Ini adalah bacaan yang akan kita baca 2 paragraf ya. Baik, sekarang silakan diperhatikan. Nanti mana yang ragu kenapa dibaca seperti ini, silakan ditanyakan. Qala al-muallifu wa qad kana syekhuna Muhammadun al-Aminu Asyankitiyu al-mutawaffa fi as-sabi'a asyara min asy-syahri ats-tsani asyara sanata alfin wa salasi mi'atin wa tis'ina atau wa salasatin wa tis'ina hijriyatan. Rahimahullahu ta'ala. Mutaqallilan minad dunya wa qad syahadtuhu la ya'rifu fi'atil la ya'rifu fi'ati al-umlati al-warakiyati wa qad syafahani biqaulihi laqad ji'tu minal biladi Syankit wa ma'i kanzun qalla an yujada inda ahadin wa huwa al-qana'atu walau aradtu al-manasiba la araftu at-tariqa ilaiha walakinni la usiru ad-dunya 'alal akhirati wala abdhulu al-ilma linaili al-ma'aribi ad-dunyawiyyati. Farahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Amin. Kita perhatikan arti perkataannya, kita artikan perkataan. Wa qad kana, dan sungguh adalah syekhuna, syekh kami, guru kami
guru daripada penulis buku ini. Siapa namanya? Muhammad Al-Amin Asy-Syankiti Al-Mutawaffa yang diwafatkan atau yang meninggal fi as-sabi'a asyara pada tanggal atau pada hari ke-17 minasyahri asani asyara dari bulan ke-12 atau Zulhijjah. Sanata alfin wa salasimiatin wa salasin wa tis'ina hijriyatan. Tahun 1393 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati dia. Semoga Allah yang maha tinggi merahmati dia. Mutaqallilan. Syekh ini adalah seorang yang zuhud. Minan dunia, daripada dunia. Wa qad syahadtuhu, dan sungguh saya telah menyaksikannya. La ya'rifu, tidaklah dia mengenal. Fi'atil umlatil warakiyah. Fi'a beberapa jenis. Al-umlatil warakiyati, mata uang. Atau mata uang kertas. Wa qad syafahani biqaulihi, dan sungguh guru ini, syekh ini telah berbicara langsung dengan saya dengan ucapannya. Laqad, sungguh benar-benar. Jitu, saya datang minal biladi, dari negeri Syankit. Wa ma'i kanzun, dan bersama saya adalah perbendaharaan, harta simpanan. Qalla, sedikit, an yujada, didapati harta simpanan yang seperti ini inda ahadin, pada seseorang. Wahwa, dan dia adalah, dan harta simpanan ini adalah al-qanaatu, qanaah. Walau aradtu al-manasiba, dan sekiranya saya menginginkan kedudukan, jabatan, la araftu, sungguh saya tahu, at-tariqo ilaiha, jalan itu kepada jabatan tersebut. Walakinni, akan tetapi saya la usiru, tidaklah mengutamakan, tidaklah memprioritaskan ad-dunia, kehidupan dunia, alal akhirati, melebihi akhirat, atau di atas akhirat, atau daripada akhirat. Wala abdzulul ilma, dan tidaklah saya mencurahkan ilmu linailil ma'aribi ad-dunyawiyyati, untuk memperoleh kedudukan dunia. Atau al-ma'arif kita artikan ambisi-ambisi dunia, keinginan-keinginan duniawi. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala, Allah maha tinggi merahmatinya.
rahmatan wasi'atan, dengan rahmat yang luas. Amin. Ya Allah, kabulkanlah. Ini adalah arti perkataannya. Sekarang perhatikan, kita ambil arti secara tafsiriyahnya ya. Secara maksudnya untuk kita ambil kaidahnya. Lihat yang dari paragraf pertama. Wa qad kana syekhuna Muhammadun al-Amin Asy-Syanqiti al-mutawaffa fi as-sabi'a asyara min asy-syahri asani asyara sanata alfin wa salasimiyatin wa salasin wa tis'ina hijriyatan, rahimahullahu ta'ala mutaqallilan minad dunya wa qad syahadtuhu la ya'rifu fi'atil umlatil warakiyati wa qad syafahani biqauli. Yang pertama kita artikan menyeluruh, dan sungguh adalah guru kami yang bernama Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti, yang beliau wafat pada tanggal 17 Zulhijjah tahun 1393 Hijriah. Semoga Allah merahmatinya. Bagaimana guru kami ini? Guru kami adalah seorang yang mutaqallilan, yang zahidan, yang dia zuhud, minad dunya, daripada dunia. Artinya apa? Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti memandang dunia ini adalah kecil. Memandang dunia ini adalah sangat kecil. Karena Syekh Asy-Syanqiti paham benar akan apa status dunia ini. Kita lihat contoh dalam sebuah hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Law kanat ad-dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Nabi menjelaskan, kalaulah seandainya dunia ini itu sebanding sama nilainya di sisi Allah dengan nilai satu sayap nyamuk, tentu Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir meski satu teguk air. Dari sini jelas bahwasannya dunia ini adalah sangat kecil dan bahkan tidaklah sama nilainya dengan satu sayap nyamuk. Ini menunjukkan sangatlah kecil nilai dunia di sisi Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Karena dunia, semua yang ada di alam dunia ini semuanya adalah fana. Semuanya adalah ada akhirnya. Adapun akhirat bisa dibayangkan adalah kehidupan yang abadi. Di dalam Al-Quran digambarkan surga itu adalah arduha ka'ardis samawati wal ardh. Luasnya adalah seluas semua langit dan dunia, semua langit dan bumi. Arduha ka'ardis samawati,
luasnya seluas langit-langit. Bukan satu langit. Ini menggunakan alif lam dan jamak langit-langit. Langit ada 7. Dari bumi menuju ke langit pertama adalah sangat jauh. Adalah selama 500 am, 500 tahun perjalanan. Dari bumi ke langit pertama adalah 500 tahun perjalanan. Langit pertama tebalnya adalah seperjalanan 500 tahun juga. Jarak langit pertama dengan langit kedua adalah 500 tahun juga. Langit kedua tebalnya adalah 500 tahun juga. Jarak langit kedua sampai ke langit ketiga adalah 500 tahun juga. Demikian sampai ke atas. Surga luasnya seluas semua langit. Maka sungguh orang yang paham tentang dunia ini, tentu dia akan menganggap dunia adalah sangat kecil. Kalaulah seandainya dia hidupnya di atas kemiskinan, maka tidak akan menjadikan dia sengsara. Kalau dia hidupnya penuh dengan rasa sakit, macam-macam penyakit, dia tidak akan menganggap dirinya adalah orang yang paling sengsara. Orang yang paham akan dunia dan paham akan akhirat, maka semua yang dilalui di dunia adalah semuanya adalah kecil. Nah, orang yang memandang dunia ini adalah kecil namanya zahid, adalah zuhud. Dan pengertian zuhud ini adalah pengertian yang luar biasa. Zuhud ini adalah bukanlah dunia yang meninggalkan dia, tapi justru dunia ini akan mengejar dia, akan mendatangi dia. Siapa saja yang Allah berikan kelapangan rezeki dan dia sanggup dijadikan rezeki ini, kekayaan yang Allah berikan pada dia, dijadikan untuk dipakai dalam ketaatan pada Allah Azza wa Jalla, maka dia adalah seorang yang zahid. Bukan pengertian zahid adalah yang dia meninggalkan dunia dan dunia meninggalkan dia, bukan. Kita teruskan. Jadi Syekh ini adalah seorang yang zahid di dunia. Ia menganggap kecil dunia ini. Dan sungguh penulis buku Hilyah ini pernah bertemu langsung dengan Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti. Bagaimana keadaan beliau? Keadaan beliau adalah tidaklah mengenal beberapa jenis mata uang kertas. Dia enggak mengenal mata uang negara A, negara B, negara C, negara yang lain. Banyak macam-macam mata uang yang dia tidak memperhatikan. Beliau fokus kepada dunia ilmu. Orang yang pernah membaca karya-karya beliau, orang yang pernah mendengarkan kajian-kajian beliau, orang yang mengetahui ilmu beliau, maka tentu akan mengakui akan keilmuannya. Contohnya, beliau memiliki tafsir yang luar biasa. Namanya tafsir Adwaul Bayan. Ini banyak para ulama yang mengaku ini.
Bagi peserta yang ingin memiliki buku ini, bagus. Silakan dinikmati persembahan daripada Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti tentang tafsir Al-Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Beliau datang daripada daerah Syankit, yaitu di daerah Afrika. Meskipun beliau dilahirkan di Afrika, tapi beliau Allah berikan amanah untuk mengajar di Masjid Nabawi, untuk mengajar di Jami'atul Madinah Al-Islamiyah, di Universitas Islam Madinah. Berikan amanah beliau untuk mengajar di sana. Ilmunya banyak yang mengakui. Kalau seandainya peserta ingin mendengarkan kajiannya, banyak kajian-kajian beliau yang didokumentasikan di YouTube. Tulis saja Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti, maka akan keluar kajian-kajian beliau. Dan sungguh luar biasa. Kemudian kita teruskan. Wa qad syafahani biqauli, dan sungguh beliau Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti ini pernah langsung bicara dengan saya, dengan penulis buku ini. Dengan apa ucapannya? Beliau mengatakan, laqad ji'tu minal biladi Syankit wa ma'i kanzun qalla an yujada 'inda ahadin wa huwa al-qana'ah. Walau aradtul manasiba la aradtu tariqa ilaiha walakinni la usiru ad-dunya 'ala al-akhirati wa la abdulul ilma linailil ma'arib ad-dunyawiyyati. Farahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan, amin. Ucapan beliau disimpulkan, sungguh benar-benar saya datang dari daerah Syankit, yaitu Afrika. Dan saya membawa, dan bersama saya adalah harta simpanan. Kanzun, harta simpanan. Perbendaharaan. Bagaimana keadaan perbendaharaan ini? Keadaannya adalah qul an yujada inda ahad. Sedikit sekali harta simpanan ini dimiliki oleh seseorang. Artinya harta simpanan ini dimiliki hanya segelintir orang saja. Tidak semua orang. Kenapa? Dan apa barangnya? Apakah dia emas, perak, atau apartemen atau apa? Wahwal qanaah, katanya. Dia adalah qanaah. Qanaah artinya ar-ridha wal qabul, menerima dengan tulus apa saja yang Allah berikan kepadanya. Merasa puas. Tidak banyak nuntut. Tidak ngeluh. Dikasih sekian, alhamdulillah. Makannya ini, alhamdulillah. Jadi kehidupannya adalah serba alhamdulillah walhamdulillah. Diberi kenikmatan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan ini akan sempurna. Ditimpa yang gak enak, dia mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Jadi hidupnya adalah serba alhamdulillah.
Sebagai contoh sedikit sebuah kasus di mana ada seorang raja yang membawa pengawalnya berburu. Ketika raja ini memanah buruan ya, tahu-tahu terkena kecelakaan di mana si raja ini jarinya putus. Pengawal mengucapkan alhamdulillah. Si raja bingung. Raja kena musibah malah direspon dengan ucapan alhamdulillah. Biasanya orang alhamdulillah pada hal yang enak-enak. Maka ketika pulang, pengawal pun langsung menjebloskan pengawal ini ke penjara karena tidak suka dengan sikapnya. Ketika dijebloskan ke penjara, pengawal ini mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Raja pun bingung. Masuk penjara, pengawal alhamdulillah juga. Kemudian raja pun meninggalkan pengawal ini. Suatu saat raja ini berburu lagi. Ketika berburu, tangkaplah raja ini oleh yang ada tinggal di hutan. Akhirnya raja ini akan dijadikan tumbal. Ketika raja ini ditangkap dan akan dijadikan tumbal, maka orang yang menangkap memeriksa keadaan si raja ini. Apakah orangnya sehat, sempurna, atau cacat? Karena untuk tumbal adalah harus yang sempurna. Ketika diperiksa ternyata jarinya hilang satu. Maka akhirnya raja pun dilepas, nggak jadikan tumbal karena orangnya cacat. Raja pun pulang ke istana, kemudian bertemulah dengan si pengawal, bercerita akan kejadian ini. Mendengar cerita ini, pengawal yang di penjara mengucapkan alhamdulillah. Akhirnya raja pun bertanya, tolong jelaskan ucapan engkau yang sampai 3 kali alhamdulillah. Jari saya putus, alhamdulillah. Kamu masuk penjara, alhamdulillah. Mendengarkan saya ketangkap akan dijadikan tumbal, kemudian lepas, alhamdulillah. Bagaimana? Coba jelaskan. Maka pengawal menjelaskan. Ketika Anda wahai raja, jarinya putus, saya ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dan saya nggak tahu apa hikmahnya. Tapi saya yakin di belakang putusnya jari ada hikmah yang luar biasa. Waktu itu saya nggak tahu. Tapi saya yakin ada hikmah di belakang itu. Kemudian apa? Ketika raja menjebloskan saya ke penjara, saya mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Lagi-lagi saya nggak tahu apa hikmah saya masuk ke dalam penjara. Tapi saya yakin masuknya penjara di belakangnya ada hikmah yang luar biasa. Nah, ketika Anda wahai raja bercerita, ditangkap, kemudian dilepaskan, saya mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah yang ketiga ini saya baru tahu. Hikmah alhamdulillah yang pertama dan yang kedua. Apa hikmahnya? Wahai raja,
Kalaulah seandainya jari engkau tidak putus, niscaya engkau tidak selamat. Engkau akan dijadikan tumbal. Karena engkau selamat, engkau sempurna, orangnya nggak ada yang cacat. Engkau akan jadikan tumbal. Kemudian, sekiranya saya tidak dimasukkan ke penjara, serta saya ikut bersama Anda, wahai raja, berburu, kemudian ditangkap. Saya dan engkau ditangkap. Ketika diperiksa, engkau cacat. Jarinya hilang satu. Saya sempurna. Niscaya engkau selamat, saya jadikan tumbal. Demikian sekelumit kisah akan ucapan Alhamdulillah. Dan banyak contoh-contoh yang luar biasa. Kita teruskan. Walau aratu al-manasibah, sekiranya saya mendambakan, menginginkan jabatan-jabatan, kedudukan, pangkat-pangkat, sungguh saya tahu jalan menuju jabatan ini. Bagaimana cara mendapatkan jabatan ini? Bagaimana cara saya menduduki sebuah jabatan yang tinggi? Saya tahu. Karena seorang berilmu. Allah berikan ilmu yang luar biasa pada saya. Kalau saya incar jabatan, saya tahu jalannya. Akan tetapi apa? Walakini la usiru ad-dunya 'alal akhirah. Tapi saya tidak mengutamakan dunia di atas akhirat. Saya sebaliknya, saya utamakan akhirat daripada dunia. Saya kejar akhirat, bukan saya kejar dunia. Karena saya tahu persis apa dunia itu. Dunia bahasa Arabnya. Kalau ingin tahu artinya dunia ini adalah dia merupakan bentuk muannas daripada kata adna. Adna paling rendah, paling bawah. Adna mudzakkar. Muannasnya dunia. Adna timbangan af'alu. Dunia timbangan fu'la. Jadi dunia adalah sesuatu yang sangat-sangat rendah. Sangat-sangat di bawah. Paling bawah. Adapun akhirat khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Kemudian apa? Wala abduluna ilma linairil ma'aribi ad-dunyawiyah. Dan tidaklah saya mengerahkan ilmu untuk meraih ambisi-ambisi, keinginan-keinginan duniawi. Ilmu yang Allah berikan pada saya tidak saya gunakan untuk mendapatkan hal-hal yang berbau duniawi. Untuk mendapatkan mobil, mendapatkan rumah, mendapatkan apa yang dibutuhkan dalam kehidupan duniawi. Tapi apa yang dikejar? Beliau mengejar akhirat. Maka semoga Allah Ta'ala yang maha tinggi merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Amin. Ya Allah, kabulkanlah. Ya, demikian adalah terjemah tafsiriyah sekaligus faedah-faedah daripada bacaan pada kesempatan kali ini. Nah, untuk sekarang yang akan dibahas adalah kata fi'at ini ya, kata fi'at. La ya'rifu fi'atil umlatil warakiyati. Ini kita belajar kata fi'at.
fi'at, ya, dia dimasukkan kepada hukum jamak muannats salim. Jamak muannats salim. Jamak muannats salim ketika dia dalam posisi objek atau maf'ulun bihi, maka tanda nasabnya dengan nasab far'iyah, nasab cabang. Jadi alamatul i'rab ada dua. Ada asliyatun, ada far'iyatun. Ada asli, ada cabang. Nasab tanda aslinya adalah dengan fathah. Jadi asalnya kalau nasab itu adalah dengan fathah aslinya. Tapi ada tanda cabangnya. Ada yang kamu fathah. Apa itu? Jama muannats salim. Dia tanda nasabnya dengan kasroh. Nah, kata fi'at ini kita lihat secara sepintas dia nakirah. Kenapa nggak pakai tanwin? Maka jawabannya dia meskipun tidak pakai alif lam, maka sebenarnya dia adalah ma'rifah. Kenapa? Karena dia disandarkan ke ma'rifah. Kita lihat fi'at disandarkan ke kata umla. Umla pakai alif lam. Ini ma'rifah. Nakiro yang disandarkan ke ma'rifah, maka menjadi hukumnya adalah ma'rifah. Ya. Jadi nakiro yang disandarkan kepada ma'rifah, maka punya hukum ma'rifah. Yaitu adalah pembahasan pada kesempatan kali ini. Satu saja ya. Nah, sekarang masuk pada tanya jawab. Ya, mau bertanya silakan tanyakan. Akhun Abdurrahman, Ukhtuna Citra, Ukhtuna Imah, Akhun Musafir, Ukhtuna Nabila, Ukhtuna Nurhijah, Ukhtuna Kintaro, Akhun Arafi, Ukhtuna Ririn, Ukhtuna Riri Oviasari. Silakan, kalau ada pertanyaan terkait dengan bacaan, silakan ditanyakan. Ada pertanyaan? Jelas semuanya ya? Ada pertanyaan? Saudari Imah, ada pertanyaan Saudari Imah? Maaf ya Ustaz. Ya. Yang lain silakan, jangan malu bertanya ya. Tanya mana yang perlu ditanyakan. Saudara Musafir, ada masalah Saudara Musafir? Tidak ada Ustaz, cuma menyimak saja. Alhamdulillah. Saudari Nurhijah? Nurhijah Rambe, ada masalah? Jelas Saudari Nurhijah? Saudari Riri? Ada yang mau ditanyakan Saudari Riri? Tidak Ustaz. Saudari Nabila Kosama? Ada masalah? Afwan Ustadz, dari yang wala abdalu boleh tolong dijelaskan ulang Ustadz? Wala abdulu, zalnya dhamma bukan fathah ya. Jadi dibaca wala abdulul ilma, dan tidaklah saya mencurahkan ilmu.
Dan tidaklah saya mengajarkan ilmu. Saya mengeluarkan ilmu. Saya mengarahkan ilmu yang saya miliki. Saya ajarkan ke orang-orang. Saya tuliskan di buku-buku. Saya buatkan karya-karya ilmiah. Ini semuanya tidaklah saya tujukan, maksudkan untuk mencari keuntungan duniawi. Itu adalah maksud daripada wala abdzulu al ilma linailil ma'aribi ad-dunyawiyati. Jelas kira-kira saudari Nabila Kosama? Jelas Ustadz, syukron. Alhamdulillah. Saudari Citra? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang pertama saya mau tanya tentang garis miring itu kalau dalam bahasa Arab itu dibaca apa? Kemudian pertanyaan yang kedua, dalam bahasa Arab itu ini tadi kan ada yang ada harokatnya dan ada yang tidak ada harokatnya, itu kenapa bisa seperti itu? Itu aja Ustaz. Iya. Jadi yang pertama terkait dengan garis miring, kalau Arabnya belum pernah saya dengar dibaca letter like garis miring ini apa. Kalau di Indonesia garis miring ataupun garing garis miring. Kalau di Arab belum pernah saya dengar membaca secara letter like garis miring di Arab Kanda. Tapi langsung ini maka fitarihi atau fil yaumi pada hari pada tanggal asabi'a asyara 17 min dari bulan ke-12. Enggak ada garingnya. Ya. Ini terkait dengan garis miring. Ini adalah hanya ya penulisan aja. Ketika dibaca nggak pakai garing-garing dalam bahasa Arabnya. Yang kedua terkait dengan harokat. Ada yang diberi harokat dan ada yang tidak. Ini adalah hanya untuk memudahkan bagi para pembaca yang bisa memungkinkan ragu cara membacanya. Bisa memungkinkan ragu cara membacanya. Bahwa di sini wala abdzulu al-ilma dikasih fathah, menunjukkan dia adalah sebagai maf'ulun bihi. Ini rata-rata yang dikasih baris adalah akhirnya ya. Ini berarti condong kepada nahwunya. Jadi nahwu menyoroti harokat akhir kata untuk bisa menetapkan ini adalah sebagai subjeknya, sebagai objeknya, sebagai yang lainnya. Linaili, kenapa? Laili kasroh, karena ada huruf jar. Al-ma'aribi, kenapa kasroh? Karena dia mudhafun ilaih. Ad-dunyawiyati kasroh, kenapa dia? Karena dia na'at. Dan seterusnya. Jadi ini ada hanya memudahkan saja. Ada kitab yang lainnya tanpa harokat, full tanpa harokat. Ada yang diberi harokat hanya beberapa kata, tapi harokatnya harokat akhir saja. Ada yang memberikan harokat hanya beberapa kata saja. Ada yang hanya memberikan tasdid saja. Ya, seterusnya. Jelas kira-kira? Iya, jelas. Alhamdulillah. Ada yang lainnya? Saudari Kintoro, jelas? Cukup udah jelas. Ya, alhamdulillah. Saudara Rafi, Raihan, Hanif? Jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudari Ririn? Jelas?
Udah Ustaz, dicukupkan, ya terlalu malam kayaknya. Ya, baik. Kalau sudah jelas, maka kita cukupkan. Dan sebelum diakhiri, ini sedikit kami tambah pembahasan materi sebelumnya sedikit saja untuk sebagai tambahan. Di sini halaman 16, sebentar ya. Ini minta waktu sebentar. Di sini ada tulisan yakni az-zahida man yataharrazu 'anil syubuhati. Kita berbicara masalah i'rabnya saja ya. Arti sudah. Yakni ini fi'il mudhari', fi'il fa'il. Az-zahida sebagai maf'ulun bihi. Kemudian man ini isim mausul. Man isim mausul ini sebagai naat daripada zahidnya. Yataharrazu 'anis syubhat, ini adalah jumlah setelah isim mausul namanya silatul mausul. Silatul mausul ya la mahalla laha minal i'rabi. Ini kalau dibaca az-zahida. Kalau dibaca az-zahidu, maka az-zahidu sebagai mubtada. Mubtada. Adapun man yataharrazu 'anis syubhat sebagai khobarnya. Ya, itu saja. Cuma bacaan yang paling kuat adalah az-zahida sebagai maf'ulun bih, bukan mubtada. Maka di sini penulis buku memberikan harokat az-zahid dengan fathah, menunjukkan dia sebagai maf'ulun bih. Naatnya yataharrazu 'anis syubhat sebagai silatul mausul. Ini adalah sebagai tambahan untuk kajian yang kemarin. Semoga bisa dipahami dengan baik. Demikian pembelajaran kita pada malam kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Walhamdulillah wa hitaman subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.